Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Arsati dari kelompok 6. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi dari kelompok kami yang dengan judul Media, Metode, dan juga Model Pembelajaran Abad 21. Next. Media pembelajaran abad 21. Media yang menyenangkan pada era abad 21 ini adalah media yang mengombinasi teknologi, yaitu media digital. Media pembelajaran digital adalah media yang mengintegrasikan teks, efek suara, dan juga musik melalui bantuan teknologi. Next. Berikutnya, metode pembelajaran abad 21. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran abad 21 ini sangat krusial untuk menjalankan pendekatan STEM pada pembelajaran. Maka dari itu, guru abad 21 harus bisa lebih kreatif dan juga inovatif dalam mengembangkan suatu metode belajar. Next. Selanjutnya, model pembelajaran abad 21. Pada abad 21, dalam menerapkan model pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, kemampuan siswa, dan juga kreativitas guru dalam menggunakan model pembelajaran yang ada atau menginovasikannya. Next. Contoh media pembelajaran abad 21, yang pertama, media audiovisual. Biasanya seperti video, film, dan juga slide suara. Media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat kita lihat. Next. Yang kedua yaitu media LCD proyektor. Proyektor LCD adalah perangkat alat bantu yang sering digunakan untuk media presentasi atau alat bantu mengajar di kelas karena mampu menampilkan gambar dengan ukuran yang besar. Oke, saya rasa sedikit dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi tadi telah disampaikan bahwa media pembelajaran itu banyak ya. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan tentang media pembelajaran dan yang lainnya kepada Khalifah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Ketiga ada media komik pembelajaran. Komik merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam konteks ini, pembelajaran menunjuk pada sebuah proses komunikasi antar pelajar, siswa, dan sumber belajar. Dalam hal ini, komik pembelajaran. Oke, next. Yang keempat ada media pembelajaran e-learning. Merupakan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer dan handphone. Sehingga dalam proses belajar mengajar, murid dan guru tidak perlu pada tempat dan waktu yang sama, namun cukup menggunakan internet sebagai media. Untuk contoh kasusnya ada COVID-19 memberikan dampak yang besar pada pendidikan. Hal ini membuat para guru dan murid harus menggunakan e-learning sebagai sarana pembelajaran. Pada awal pembelajaran, mungkin guru dan murid harus beradaptasi dalam penggunaan media digital yang baru dalam dunia pendidikan. Okay, next. Kelima ada media pembelajaran PowerPoint. PowerPoint sebagai media pembelajaran adalah guru dapat menampilkan gambar yang dapat menunjang penyampaian materi atau bahan ajar untuk memudahkan presentator mempresentasikan informasi yang akan disampaikan kepada audiens agar jelas dan mudah dipahami. Oke, next. Materi selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran abad 21. Yang pertama, metode ceramah adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Untuk contoh kasusnya yaitu ada
proses pengajaran lebih fokus pada pengertian kata-kata saja. Kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Pembelajaran berpusat pada guru pada peserta didik. Yang kedua ada metode diskusi, adalah cara penyampaian materi pelajaran melalui sarana pertukaran pikiran untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Untuk contoh kasusnya, next. Ketiga ada metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memperagakan, menunjukkan proses atau cara kerja dari sebuah materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, metode pembelajaran eksperimen adalah metode pembelajaran ini dilakukan dengan praktikum atau uji coba, dan tempat pelaksanaan metode ini di laboratorium sehingga murid dapat melihat materi pelajaran secara langsung. Oke, next. Contoh metode pembelajaran yang pertama ada student center. Pembelajaran dipusatkan pada siswa. Pembelajaran akan mengikuti karakter siswa. Guru cenderung berperan sebagai fasilitator. Yang kedua ada discovery learning, suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Yang ketiga ada flip classroom. Ide dasar dari metode ini adalah membalik pendekatan pada suatu kegiatan pelajaran. Siswa akan diberi akses terhadap materi, kemudian materi tersebut bisa diakses di rumah. Oke, next. Model pembelajaran. Terdapat elemen yang mampu mempresentasikan apa itu pembelajaran abad 21. Di antaranya adalah kreatif dan inovatif, collaboration, communication, critical thinking, dan problem solving. Baik, sekian presentasi dari saya, akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Khalifah atas penyampaiannya. Ya. Bagus banget ya teman-teman. Tadi ada media pembelajaran, ada metode pembelajaran ya. Media itu kan alat-alat bagi kita gitu ya, sebagai pengajar ataupun apa untuk menyampaikan arahannya. Selanjutnya ada materi selanjutnya nih dari tentang model pembelajaran dari Emilia. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Jelas. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh metode pembelajaran. Yang pertama ada student center. Pembelajaran dipusatkan pada siswa. Pembelajaran akan mengikuti karakter siswa. Guru cenderung berperan sebagai fasilitator. Jadi dalam student center ini, metode pembelajaran student center ini, semua aktivitas pembelajaran lebih difokuskan pada siswa dan menyesuaikan dengan karakter siswa. Kemudian yang kedua ada discover learning, yaitu suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Dan yang ketiga ada flipper classroom. Ide dasar dari metode ini adalah membalik pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran. Siswa akan diberi akses terhadap materi, kemudian materi tersebut bisa diakses di rumah masing-masing.
Kemudian yang keempat ada project based learning. Metode ini menyebutkan siswa pada suatu project. Melalui project siswa bisa leluasa melakukan eksplorasi hingga akhirnya bisa menemukan suatu hal. Dan yang kali ini ada kolaboratif. Metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif atau kerjasama. Kemudian yang keenam ada blended learning. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran dengan mengkolaborasi dua metode pembelajaran. Mencapai pembelajaran pun bisa dioptimalkan. Next. Kemudian ada contoh model pembelajaran abad 21. Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran menurut Permendikbud tahun 2014. Kemudian yang kedua ada contoh model pembelajaran yang bisa diterapkan 21 yaitu tim ahli atau JINGS adalah model atau strategi pembelajaran adalah model atau strategi siswa berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain sehingga membentuk pengetahuan utuh. Next. Kemudian yang ketiga ada model melempar bola salju atau snowball throwing. Adalah suatu model pembelajaran yang dapat menggali potensi siswa dalam membuat dan menjawab bola salju yang terbuat dari kertas seperti yang sudah dijelaskan materi minggu lalu. Next. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Cukup sekian itu presentasi dari bagus banget tentang di abad 21. Tentunya banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi kan sudah sistemnya kurikulum merdeka ya. Sudah banyak inovasi-inovasi baru tentunya yang kita bisa mendidik peserta didik kita agar menjadi siswa-siswa ataupun peserta didik yang lebih baik nantinya gitu ya. Pematerian dari kelompok 7 tentang komponen-komponen pembelajaran. Boleh PPT? Di sini yang mau minum silakan minum ya teman-teman, nggak apa-apa segalon tuh biar enak gitu. Oke, baik, selanjutnya ada teman-teman dengerin ya. Kalau dengerin rugi jelas. Ada komponen pembelajaran. Di sini komponen pembelajaran tuh banyak banget ya. Sebelum kita ke komponen, kita harus tahu dulu nih next. Sistem-sistem pembelajaran itu atau sistem itu apa sih, sistem pembelajaran itu apa gitu.
sistem itu sistem itu adalah sebuah keterpaduan yang di dalamnya terkait dengan adanya sejumlah komponen. Yang pertama itu saling terintegrasi, yang kedua saling terkoneksi, yang ketiga saling terhubung, yang keempat saling keterkaitan, yang kelima saling memiliki satu terobosan atau interpenetrasi, yang terakhir adalah saling ketergantungan. Jadi semua komponen ini di dalamnya pasti ada unsur-unsur yang saling keterikatan gitu, antara sistem pembelajaran maupun unsur-unsur lain seperti komponen-komponennya gitu. Next. Nah, cuman saya rangkai ada 4 ya. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua itu adalah isi atau materi. Yang ketiga metode. Yang keempat itu sebenarnya media pembelajaran. Yang terakhir itu evaluasi pembelajaran. Next. Selanjutnya ada komponen tujuan. Komponen tujuan yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, ini khusus untuk pendidikan yang bersifat informal, teman-teman. Jadi khusus di sekolah maupun non sekolah juga bisa. Yang kedua adalah tujuan institusional. Ketiga ada tujuan kurikulum atau mata pelajaran. Yang keempat adalah tujuan instruksional atau ini yang keempat nih kita pakai di abad 21 ini. Nanti kita jelasin ya. Tadi kurang jelas. Siap Bu, siap Bu. Ya ini komponen tujuan. Komponen tujuan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada biasanya pemerintah menggunakan itu untuk membuat kurikulum atau dan sebagainya. Yang kedua ada tujuan institusional. Yang ketiga tujuan kurikuler atau mata pelajaran di sekolah. Misalkan mata pelajaran yang tentunya bersifat baru gitu, bersifat apa ya? Kalau berita-berita kalau baru tahu. Ya itu ya. Yang keempat ada tujuan instruksional atau pembelajarannya. Ini biasanya tujuan instruksional itu atau pembelajaran ini biasanya dipakai oleh kita gitu, para pendidik dalam mengajar gitu. Next, Kak. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini tentunya ada 3 unsur. Yang pertama ada pengetahuan atau kognitif, di mana peserta didik diharapkan mampu menguasai dan tentunya bisa setelah diajarkan atau setelah belajar dia mampu mengetahui pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang disampaikan oleh pendidik. Yang kedua ada sikap atau efektif ya. Tentunya sikap ini juga efektif ini berpengaruh banget terhadap peserta didik. Kenapa? Karena ketika peserta didik sudah diajarkan tentang kedisiplinan, tentang apa ya, hak-hak dia sebagai seorang peserta didik ataupun mahasiswa, itu akan berpengaruh besar kepada kehidupannya nanti. Yang ketiga ada psikomotor atau skill. Nah, tentunya psikomotor ini juga wajib dimiliki peserta didik. Kenapa? Karena ya ketika kita tahu pengetahuan, kita enggak punya skill, ya apa yang harus kita banggakan gitu kan. Next. Next, Kak, next.
Nah, komponen dalam pembelajaran ini atau substansinya atau isi dari komponen ini adalah tentang fakta, konsep, definisi, preposisi maupun prosedur. Fakta ini dia jelas, dia apa ya? Dia udah ada kayak file-file atau materi-materi yang mungkin terkoneksi dengan satu sama lainnya gitu. Yang kedua, konsep. Nah, ini tuh seperti strategi belajar mengajar gitu. Dalam komponen pun ada konsepnya gitu dalam pembelajaran. Seperti misalkan kita mau ngadain pokoknya pembuatan perencanaan pembelajaran seperti itu sih. Ketiga, definisi kalian sudah tahu ya pastinya ya. Yang keempat, preposisi. Yang kelima adalah prosedur pembelajaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuki. Dipersilakan untuk Yuki. Yuki hadir, Yuki? Hadir. Siap. Baik, terima kasih. Komponen metode, cara bagaimana tujuan dan bahan itu bisa dicapai dalam waktu yang lebih singkat, efektif, efisien dengan target yang lebih efektif. Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam pencapaian pesan atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Berbagai metode pembelajaran dapat dilakukan atau digunakan oleh guru, baik metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, eksperimen, pemberian tugas, inquiry, problem solving, kerja kelompok, karya wisata, resitasi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Metode pembelajaran berperan sebagai cara dan prosedur dari kegiatan pembelajaran. Next slide, please. Ada dua pengelompokan metode, yaitu ekspositorik, yaitu metode yang menekankan aktivitas belajar pada diri siswa. Yang kedua, heuristik, metode yang lebih mengaktifkan siswa di dalam kelas. Next slide, please. Selanjutnya, kita masuk ke komponen media, yaitu semua sarana dan alat yang dibantukan dari pengirim pesan kepada penerima pesan agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Secara umum, media merupakan kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Sebentar ya. Secara lebih rinci, beberapa pendapat ahli tentang media pembelajaran, diantaranya Rosian Bredel, mengemukakan bahwa media pengajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Media memiliki fungsi utama untuk memperjelas pesan sehingga pembelajaran dapat berhasil yang ditandai dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Media itu sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Next slide, please, Kak. Nah, jenis-jenis media ada media elektronik, media cetak, grafis, sederhana, dan realita. Kemudian ada juga kelompok media gambar seperti foto, peta, kartun, sketsa, grafik yang bisa digunakan. Benda-benda yang hanya dapat didengar seperti
radio rekaman, tape recorder, dan sebagainya, gambar hidup yang bersuara seperti televisi dan radio, kemudian benda-benda asli seperti orang yang menjadi model pembelajaran, dan simulasi benda atau objek yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar seperti lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Dan terakhir itu pengajaran program dan pengajaran dengan bantuan komputer, yaitu benda-benda atau pengajaran yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk digunakan oleh siswa untuk bahan belajar, seperti buku teks, modul, dan program pengajaran yang disiapkan dengan menggunakan komputer. Next slide, please. Selanjutnya, komponen evaluasi. Upaya untuk melihat apakah proses pembelajaran berlangsung atau mungkin hasil pembelajaran pun bisa berhasil dengan cara yang baik. Evaluasi itu adalah proses yang sistematis dari pengumpulan data, analisis, interpretasi informasi atau data untuk menunjukkan atau menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, dan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu siswa itu sendiri. Sedangkan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Unsur pokoknya itu ada 3. Yang pertama, objek yang akan dievaluasi. Yang kedua, kriteria sebagai pembanding. Dan yang terakhir, keputusan. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya telah menyampaikan tentang komen. Selanjutnya kita pindah Zoom dulu ya, karena ini Zoom-nya limit guys, 45 menit aja. Selanjutnya kita pindah dulu ya guys. Selanjutnya keluar dulu ya, nanti